Adapun kuburan itu dinamakan sebagai Kubu Anemanya atau kuburan anak-anak, yang pada dasarnya di tempat ini dikuburkan dua orang mayat. Satu di antaranya adalah seorang lelaki dewasa dan yang seorang lagi adalah mayat anak laki-laki yang berumur 4 tahun. Kedua orang tersebut merupakan korban pembunuhan dengan tujuan perampokan. Mulanya di daerah ini sejak zaman penjajahan Belanda sekitar tahun 1925 telah dibangun jalan setapak yang menghubungkan Kecamatan Gempang, Kabupaten Pidi, yang berjarak sekitar 32 km dengan Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat. Sejak dahulu, jalan ini sudah ramai digunakan oleh pejalan kaki, baik oleh serdadu Belanda di saat berpatroli maupun oleh pejuang Aceh yang bergerilya mencari informasi antara Pidi dan Melabu. Rakan mertua, sebelum lebih tajam kami mengupasnya, jangan lupa subscribe video ini, like dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Dikisahkan seorang laki-laki yang bernama Tengku Murhaban, asal Melabu, melakukan perjalanan panjang ketika menyusuri pendakian di kaki gunung itu. Sekitar tahun 1932, beliau menikahi seorang dara bernama Maisarah, asal Gempang Kemala, Kabupaten Pidi. Dari hasil perkawinan itu, mereka dikaruniai seorang bayi laki-laki yang menurut kisah sangat tampan. Ketika si kecil masih berusia 4 tahun, ibunya yang bernama Maisarah meninggal dunia. Sejak itu, si kecil hanya memiliki satu-satunya pelipur lara dan pengobat duka, yakni ayahanda tercinta Tengku Murhaban. Beberapa bulan lamanya, hingga pertengahan 1935, Tengku Murhaban memutuskan untuk pulang kembali ke kampung halamannya di Melabu. Seusai meminta pamit dari mertuanya dengan menjual seluruh harta benda melimpah ruah, dia sudah siap menjadi seorang pengusaha kaya raya yang hidup di zaman itu. Semua kekayaan yang dimilikinya, termasuk segudang kepingan uang emas, serta sejumlah harta benda yang bernilai tinggi, dibawa pulang ke tanah kelahirannya di Melabu. Kabar kepulangan tersebut diberitahukan kepada seluruh kerabatnya. Salah seorang temannya secara sengaja mendatangi beliau untuk menanyakan kapan persisnya kepulangan tersebut. Tanpa menaruh rasa curiga, Murhaban pun membeberkan tanggal dan hari tepat dirinya ke Melabu. Senja berganti, ayah dan anak piatu yang ditemani seorang sahabat karibnya itu melenggang pulang ke tanah kelahiran ayahnya. Dengan tertatih menyusuri jalanan yang terjal, bebatuan, hingga semak belukar yang menjadi dinding langkahnya ketika si pengembara di Kampung Bangkeh, tepatnya di rumah gecik setempat yang kala itu dijabat oleh M. Daud. Dengan penuh rasa hormat, Murhaban memohon untuk bermalam di rumah orang yang paling disegani oleh masyarakat itu. Keesokan harinya, mereka bertiga kembali pamit untuk melanjutkan perjalanan semula dengan menentang bukulah, yakni nasi bungkus memakai daun pisang. Namun, entah bagaimana kelanjutannya, sahabat setia menemani itu sekitar 2 hari berselang, tiba-tiba bergegas kembali pulang ke Kampung Bangkeh, sekaligus untuk kedua kalinya berjumpa dengan gecik M. Daud. Mereka sempat berbincang dengan warga setempat. Sang sahabat tadi mengaku tak dapat melanjutkan perjalanan menemani Murhaban karena terserang demam tinggi. Dia mengatakan khawatir penyakit yang dideritanya akan bertambah parah hingga diputuskan hari itu juga meninggalkan Kampung Bangkeh. Selanjutnya, dia menyebutkan perlu berobat ke Pidi. Keesokan harinya, kawasan Gempang yang dilalui Murhaban dan anaknya didatangi segerombolan serdadu Belanda. Setiba di Kampung Bangkeh, mereka menanyakan kepada gecik setempat apakah dalam beberapa hari terakhir ini ada masyarakat yang melintas di jalan tersebut. Pasalnya, serdadu Belanda itu menemukan 2 mayat terbujur kaku tergeletak di kawasan Dengah Uke Kaye, yaitu pendakian akar kayu yang merupakan korban penganiayaan.
Tubuh kedua mayat tersebut tercabik-cabik dengan kondisi mengenaskan. M. Daud atas perintah Ule Balang langsung memerintahkan masyarakat Bangkeh mengecek kebenaran berita tersebut. Setelah didalami dan ditelusuri dengan seksama, ternyata dua mayat dimaksud adalah Tengku Murhaban dan anaknya yang berusia 4 tahun. Lehernya digorok, tubuhnya tercabik-cabik terkena sayatan senjata tajam. Keduanya dikebumikan dalam satu lubang, mengingat sudah membusuk dan tragis sekali nasibnya. Keterangan tersebut dilaporkan pada Ule Balang untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan. Hasil informasi yang digali dan dikumpulkan dari beberapa warga yang melihat terakhir kalinya almarhum, disimpulkan bahawa yang melakukan pembunuhan adalah sahabat Murhaban sendiri. Di bawah perintah Ule Balang, kemudian sahabat yang menemani pengusaha kaya raya itu akhirnya ditangkap. Hasil interogasi aparat kampung setempat, orang tersebut mengakui telah membunuh Murhaban dan anaknya untuk memperoleh harta benda yang dibawa saudagar itu. Tersangka pun dijatuhi hukuman berdasarkan hukum adat kala itu. Atas dasar itu, masyarakat setempat meyakini kuburan tersebut merupakan makam keramat karena yang menjadi korban dalam peristiwa pembunuhan itu adalah seorang bocah yang tak berdosa. Demikianlah sejarah singkat tentang asal-usul Kubu Anak Manyak yang kini menjadi histori di kawasan Nengoh Ukekaye, Kampung Bangkeh. Sejarah ini ditulis sesuai sumber dari pemangku adat Kecamatan Gempang, Kabupaten Pidi. Masyarakat setempat pun akhirnya mengambil sejarah itu untuk dijadikan nama dusun Kubu Anak Manyak, Kampung Tungkup, Kecamatan Sungai Mas, Aceh Barat. Hal ini dilakukan guna mengulang kisah heroik di masa lampau tentang daerah tersebut. Bahkan di samping makam keramat dibangun sebuah musalla yang diberi nama Al-Muhajirin sebagai tempat beribadah bagi para pengguna jalan yang singgah di sana. Rakan mertua, jika ada kesalahan atau kritik dari cerita yang kami uraikan, mohon tulis di kolom komentar.